tadi saya tersentuh ketika melewati sesuatu yang ada sejarahnya ya, karena kan itu ya, maka kita Ya, berhubungan dengan yang meninggal ya. Jadi memang kita diharapkan kalau misalkan kita melewati sesuatu yang di situ ada pemakaman siapa saja lah mungkin yang kita kenal, harapan seperti itu. Nah, berhubungan dengan yang meninggal ini ya, mungkin saja teringat kira-kira apa yang paling disukai, disenangi mereka itu yang meninggal ketika melihat anaknya sebagai bekal saja siap gitu. baik, terima kasih. Menarik. Jadi prinsip umumnya kenikmatan alam barzah dengan kenikmatan duniawi ini bertolak belakang. Apa yang manis di sini tidak pahit di sana. Apa yang pahit di sana manis di sini. Artinya kesenangan duniawi kita itu berbuah kepahitan di sana. Tapi yang kita rasa pahit di dunia sebetulnya bagi rohani itu indah. Misalnya begini, kita ada nih untuk almarhumin khususnya di keluarga itu tidak almarhumin itu hal yang paling almarhumin tidak sukai kalau kita bertengkar anak-anaknya, kita tidak uyuh. Bagi kita mungkin pahit untuk meminta maaf atau mau rukun ya, kita beda pendapat kayaknya berat, betul pahit ya, sulit lah kalau ada masalah ini kita mau akur-akur saja, pahit. Nah tapi akur-akurnya yang pahit bagi kita itu manis. Bagi yang di sana manis itu, jadi bertolak belakang. Misalnya kita nih ikhtiar cari kerja, nafkah sulit, pahit, tapi di sana itu manis, betul. Kalau kita maunya yang manis di sini ya santai-santai aja lah, kita rebahan aja lah, kita nggak ngapa-ngapain, oke. Tapi di sananya pahit. Jadi prinsipnya itu yang bertolak belakang, yang kita rasa sulit di sini, sana mungkin sana mudah. Jadi jangan mengeluh kalau seandainya ternyata apa yang kita lakukan sulit di sini, boleh jadi sangat mudah. Kemudahan di sana diperoleh dengan kesulitan di sini. Bukan berarti tidak bahagia loh, Pak. Sulit itu bukan berarti bahagia, tidak bahagia. Karena bahagia itu kondisi hati. Kita bisa menjalani hidup yang mungkin berat, tapi hati tetap happy. Berarti maksudnya ya banyak pikiran, banyak ujian. Sering-seringlah ngecek tensi gitu. Jadi untuk yang kita harus kirimkan doa tadi ya, pokoknya kita semacam etika atau keharusan kalau misalkan kita suatu tempat, di sini ada atau memang semacam ya kewajiban sebagai sebetulnya ya di atas kewajiban itu saya biasa menyebut ada adab. Mungkin Tuhan tidak membebani kita lebih dari kemampuan kita sehingga tidak masukkannya ke dalam kewajiban. Kurang lebihnya seperti riwayat umum di puasa sering ditanyakan, kalaulah tidak memberatkan umatku, aku akan wajibkan mereka bersiwak sebelum sholat. Kan ada riwayat diwajibkan siwakan tuh kalau tidak memberatkan umatku. Itu baginda Nabi tidak ingin memberatkan umat, tapi Nabi ingin menyampaikan adab sholat, adab baginda Allah Subhanahu Wa Taala itu ya datanglah bersih, wangi gitu. Jadi tidak ingin memberatkan. Nah demikian pula sebetulnya di atas kewajiban, karena orang tua kita, guru-guru, ya mereka semua sumber keberadaan atau wasilah keberadaan kita sekarang. Setiap detiknya, nafas yang kita tarik ini ya karena mereka sebetulnya itu semua apapun. Jadi lebih ke adab, berusaha sedapat mungkin. Karena itu zikir dalam Al-Quran disebutnya sebanyak-banyaknya. Dikron kathiro, kadikrikum abaikum, seperti ingatan terhadap ayah-ayah. Awasyadu dikro, atau zikir yang lebih kuat lagi. Jadi orang Arab sebelum Islam sangat sering mengingat orang tuanya, sampai kata Al-Quran itu, ya kau mengingat Tuhan kurang lebih seperti itu atau lebih lagi dari itu gitu.
Kalau kita sekarang kurang mengingat almarhumin kita, masih kalah kita sama orang Arab sebelum Islam. Ya, karena mereka itu mengingat orang tuanya itu sampai Al-Quran jadikan begitu kalian mestinya mengingat Tuhan itu, gitu katanya, atau lebih dari itu. Karena Tuhan harus lebih. Cuma minimal kita ini jangan kalah lah sama orang Arab sebelum Islam. Harusnya terus menerus. Ingat terus. Ingat terus. Terutama kalau dalam konteks Arab sebelum Islam ada hal yang memang tidak baik. Mengingatnya baik, tapi cara mengingatnya tidak baik. Yaitu digunakan untuk menunjukkan nasab. Aku ini anak fulan yang dulu begini, yang dulu begitu, yang dulu mengalahkan ini menakutkan. Nah itunya tidak baik. Tapi mengingatnya kan baik, mengingat. Jadi mungkin kita harus setiap saat atau setiap waktu kalau misalkan melewati kuburan ya, walaupun itu kita sebagai bagian dari adab lah, itu akan benar ya. Walaupun apalagi itu ada sahabat kita yang Bagi dulu. jadi tadi tuh siapin ini. Ya, silakan. Karena kan ternyata yang paling menyenangkan kalau pahit itu dalam kerukunan ya. Nah, contoh ya. Mungkin bagi sebagian misalnya ya pahit nih mau atau apa ya, seperti kalau misalnya mau infak yang slang, lalu ada beberapa lembar yang berwarna dari merah sampai ke abu-abu. Yang paling dipilih yang abu-abu kan. Kita mau ya mungkin ada kepahitan di situ. Sebenarnya pahit di situ. Nah, ya begitulah. Bagaimana? Kalau mengingat itu hanya sekedar mengingat Ya. atau ada yang harus dikirim, misalnya kayak Al-Fatihah. Iya, betul. Ada cara-cara yang lain untuk mengingat. Kalau mengingat kan insya Allah dalam waktu 5 kali dalam sehari itu insya Allah kita mungkin mengingat paling minim kayaknya. Ya, Atau ada cara-cara lain kayaknya. ada banyak kan, bahwa itulah yang dalam bahasa Arab disebutkan qurrata ain. Qurrata ain itu bukan sekedar cahaya mataku yang terjemahkan. Dalam bahasa qurra artinya tinggal, makor, menetap, koror, diam. Jadi terjemahan saya qurrata ain adalah ketika bagi Nabi menggelari Siti Fatimah putri beliau, Sayyidah Hasan, Sayyidah Husain, cucu-cucu dengan qurrata ain, itu bukan wahai cahaya mataku saja, tapi wahai ia yang tidak pernah pergi dari pandangan mataku. Indah ya, indah. Indah. Jadi kemanapun, seperti sekarang kita duduk di kursi kosong itu saya melihat almarhumi. Maksudnya mengingat karena tidak pernah pergi dari pandangan mata kita. Bahaya. Itu mana qurrata ain sebetulnya. Dia yang tidak pernah hilang dari pandangan mataku. Mungkin itu sebabnya teman kita itu belum move on itu kayak gitu kayaknya. Bagian ini nih. Mungkin Kiai karena Bagian dia ini. udah mengerti makna dari Qur'an tahun itu. Ada dua move on ini, ada yang lahiriah dan batiniah. Batin. Nah, batin itu memang mesti selalu on kita. Batin itu mesti selalu on. Tapi lahiriah ya ada hal lain.